Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di mata pelajaran saya, mata pelajaran elektronika industri. Di sini pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan percayaan baik. Masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Semangat semuanya. Sudah. Saya rasa sangat semangat sekali kalian pada hari ini. Jadi kita akan membahas lanjutan dari materi minggu yang lalu, yaitu kita akan membahas tentang Atmega 16. Oh iya, saya lupa. Tadi saya belum absen ya. Kita absen terlebih dahulu. Mas Syahrul ada? Hadir Pak. Mas Widiva ada? Izin ke toilet Pak tadi Pak. Oh izin ke toilet ya. Mas Dava ada? Hadir Pak. Mbak Hanalita ada? Hadir Pak. Mbak Hasta? Izin. Mas Brian? Hadir Pak. Mas Aul? Hadir Pak. Mas Apip? Hadir Pak. Mas Rafael? Hadir Pak. Alhamdulillah lengkap ya. Cuma ada yang izin ke toilet doang ya tadi hari ini ya. Ya Pak. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama adalah konsep dan arsitektur Atmega 16. Jadi sebelum kita masuk, saya akan memberikan pertanyaan pemantik dulu buat kalian. Apa yang Anda ketahui tentang microcontroller dan apa perbedaan utama antara microcontroller dan microprosesor? Dan nomor 2, bagaimana peran CPU dalam sebuah microcontroller dan mengapa CPU ini penting dalam operasi microcontroller? Ada yang bisa jawab? Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, microcontroller adalah sebuah chip atau IC yang digunakan di dalamnya sudah terdapat prosesor, memori, serta peripheral. Dalam satu paket, microcontroller dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik dan sering digunakan dalam sistem tertanam, seperti pada perangkat elektronik rumah tangga, otomotif, robotika, dan alat ukur. Terus untuk pertanyaan yang kedua, jadi CPU adalah otak dari microcontroller. CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruktur yang tersimpan dalam memori program dan pengendalian seluruh operasi dan sistem microcontroller. Oke, untuk pertanyaan kemarin sudah jawab, jadi kita akan langsung aja ke konsep dan arsitektur. Kita tolong Mas Husnul untuk membacakan. Kelihatan nggak Mas? Iya kelihatan Pak. Ya. Oke baik Pak, akan saya bacakan konsep dan arsitektur. AVR adalah microcontroller 8 bit Atmel dengan arsitektur RISC. Instruktur diketahui dalam satu siklus clock, memiliki 32 register, timer atau counter, interupsi, UART, watchdog, timer, power saving mode, ADC, dan PWM. Oke, terima kasih Mas. Oke, jadi untuk konsep arsitektur itu, jadi Atmega 16 itu memiliki keunggulan utama, yaitu kecepatan eksekusi instruksinya yang cepat satu siklus clock dibandingkan dengan microcontroller CISG seperti MCS 51. Contohnya Atmega 16 mendeteksi 1 MIPS per milihertz. Untuk selanjutnya keistimewaan Atmega. Jadi untuk keistimewaan yang pertama itu microcontroller AVR 8 bit yang memiliki kemampuan tinggi dengan konsumsi daya rendah. Yang kedua, arsitektur rich dengan through outputs mencapai 16 MIPS pada frekuensi 16. Yang ketiga, memiliki kapasitas flash memori 16 KB, EEPROM 512 bit dan SRAM 1 KB. Yang keempat, saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu port A, port B, port C, dan port D. Yang kelima, diprogram ulang dalam sistem penggunaan hubungan serial. Oke, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan memberikan
lembar peserta didik. Jadi kalian bisa mengerjakan pertanyaan. Oke, di sini ada terdapat nama, kelas, tanggal, nomor presensi, tahun ajaran. Jadi di slide di halaman kedua itu terdapat pertanyaan esai. Jadi apa fungsi utama dari pin segala macam bla 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 bla. Itu nanti saya minta untuk mengerjakan sekarang kurang lebih 2 menit. Habis itu kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Terus untuk yang kedua itu ada lembar pengamatan penilaian sikap. Jadi di sini saya tuh menilai sikap kalian. Jangan sampai kalian menunjukkan sikap yang jelek. Oke, silakan untuk waktunya digunakan dengan sebaik mungkin. Oke, waktu pengertian sudah habis. Silakan untuk lembar jawabannya bisa dikumpulkan kembali. Oke, kalian sudah mengerjakan soal yang sudah saya berikan. Nanti di sini saya sudah melihat hasil kerja kalian dan saya juga sudah melihat penilaian sikap kalian. Gimana sih cara kalian bekerja? Apakah kalian tanggung jawab, jujur, peduli, kerjasama, santun, percaya diri atau disiplin? Usahakan direkapitulasi penilaian sikap. Jadi semakin kalian melihat tanggung jawabnya bagus, maka nilainya akan semakin baik. Oke, di sini saya akan lanjut. Nah, ini adalah kurang jelas ya. Nah, ini adalah microcontrollernya. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada mantap sekali, mantap sekali teman-teman. Untuk soal kedua, wih, soal selanjutnya. Soal berikutnya. Podium yang pertama kita lihat siapa yang pertama. Fafa, siapa? Ini Fa. Terus yang kedua Widiva. Yang terakhir mari kita sambut siapa ini? Kevin. Wih, Kevin. Siapa itu Kevin? Josman. Oke, kita balik lagi ke materi. Nah, oke, kita sudah mengerjakan 2 soal sekaligus. Ini jadi pembelajaran buat kalian di minggu selanjutnya. Kalian harus banyak-banyak lagi belajar, harus banyak-banyak lagi membaca modul-modul yang sudah saya berikan. Jadi kalian bisa untuk mengisi jawaban dari pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi simpel kan? Simpel Pak. Cuma benar atau salah doang kan? Pertanyaannya cuma ya itu doang, seputar Atmega 16. Jadi untuk kesimpulannya bisa dibacakan sama Mas Widiva. Atmega adalah microcontroller yang diproduksi oleh Atmel. Nah, konsep Oke, betul. Jadi untuk kesimpulannya sudah dijelaskan sama Mas Widiva. Kita lanjut ke. Nah, ini untuk tugas minggu depan. Kalian untuk soal ini bisa difoto terlebih dahulu, nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Dan ini adalah materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya pada minggu depan kita akan membahas tentang Zilog Z80 dan siapa yang mengembangkannya. Terus yang kedua ada sebutkan 3 fitur utama. Dan ini adalah motivasi yang bisa saya berikan kepada kalian
Bermimpilah setinggi mungkin, jika Anda terjatuh maka Anda akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman? Saya rasa tidak ada, jadi saya cukupkan dimulai dengan membaca doa dan diakhiri dengan membaca doa. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.